Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Kiranya hari ini boleh menjadi hari berkat buat setiap kita. Kita tahu bahwa Tuhan sudah begitu baik, pemeliharanya lebih daripada apapun. Dan kita belajar bersyukur atas segala nikmat Tuhan itu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk hari ini, untuk kebaikan Tuhan. Sebentar kami akan membaca firman-Mu dan jadikan kekuatan kebenaran firman yang boleh kami renungkan dan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Matius 15 ayat yang ke-31, di sana kita akan bertemu dengan sebuah kebenaran firman. Dikatakan di sana, dinyatakan oleh Matius 15 ayat 31, maka takjublah orang banyak itu dan mereka memuliakan Allah Israel. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau kita mau merenungkan hidup kita ini, untuk apa dan siapa sih sebenarnya kita ini hidup, bekerja dan melayani di dunia ini? Untuk apa dan untuk siapa? Pertanyaan ini mungkin pernah terlintas, atau bahkan mungkin gak pernah terlintas, atau kita juga sudah sering dengar, bahkan mungkin dibicarakan dan lain sebagainya. Apa yang dimaksud kita hidup ini untuk apa? Buat Tuhan, sebagai anak Tuhan, atau apa begitu? Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang punya tujuan, bukan? Maka tidak heran orang-orang di dunia ini juga pasti dalam seluruh goal hidupnya mereka itu sudah punya targetnya begitu. Dalam sebuah ekspansi misalnya, zaman dulu begitu ya, seperti Portugal, seperti Spanyol, seperti Belanda, Bapak Ibu saudara, dan Inggris, mereka kan selalu dulu melakukan ekspansi ke luar negeri. Untuk apa? Ya karena mereka mau memperluas daerah atau wilayah mereka, karena ini bicara juga tentunya untuk kemakmuran mereka. Maka sangat terkenal sekali slogan mereka ketika mereka melakukan ekspansi keluar, yaitu 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel. Mereka punya ini sebuah sebuah moto begitu yang membuat mereka jadi semangat ya. Melalui semangat inilah ya mereka melakukan ekspansi dan gak peduli mereka yang dijajah itu pada akhirnya seperti apa, karena mereka punya semangat Gold, Glory, and Gospel ini. Nah Bapak Ibu saudara, memang bagaimana ya, itulah masing-masing orang punya tujuan gitu ya, termasuk mereka ketika melakukan ekspansi. Lepas kemudian mendatangkan kebaikan atau tidak, tapi mereka punya tujuan. Tapi sekali lagi kita tidak akan belajar meniru bagaimana tujuannya baik atau semangatnya baik, tapi kemudian dampak yang dihasilkan itu yang tidak baik. Berbeda dengan perjalanan hidup Yesus. Tadi di Matius 15 ayat 31 dikatakan di sana, maka takjublah orang banyak itu. Semua orang yang hari itu mengenal Yesus, Yesus terkenal, Yesus famous, Yesus menjadi buah bibir dan pembicaraan karena berbagai hal yang dilakukannya. Orang yang melihat itu takjub. Dikatakan gak 1-2 orang banyak kata firman Tuhan. Dan mereka memuliakan Allah Israel. Artinya apa? Bahwa perjalanan hidup Tuhan Yesus waktu di dunia ini selalu membuat orang kagum, membuat orang takjub, membuat orang luar biasa, Tuhan Allah Israel. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, takjub karena apa ya? Banyak hal. Takjub karena Yesus membawa sebuah perubahan dari yang sakit kemudian jadi sembuh. Ya, kalau kita lihat bagaimana pengalaman pelayanan Yesus bersama murid-muridnya. Mereka yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan sorak-sorak. Mereka yang lumpuh, mereka bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Mereka yang sudah mati pun ketika Tuhan berkehendak bisa hidup kembali dan lain sebagainya. Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidupnya di dunia ini memuliakan Tuhan. Karena Yesus tahu, Yesus datang untuk membawa sebuah perubahan dan pengharapan, untuk menyatakan karya Allah itu berlaku buat setiap orang yang percaya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang mengakui pada akhirnya hari itu, semua orang memuliakan Allah yang besar. Tapi di sini jelas bahwa Yesus melakukan dan menyatakan ini untuk mendorong semua orang manusia, semua orang yang dia jumpai hari itu, bukan untuk sebuah gagah-gagahan, tapi Yesus mau kasih lihat kepada mereka karya Tuhan itu besar loh dalam hidup setiap orang yang percaya, begitu ya. Dan bagaimana dengan hidup kita nih Bapak Ibu saudara? Apakah kita seperti Yesus? Memang kita terlalu jauh untuk kita sampai bisa seperti apa yang Yesus kerjakan, tapi paling tidak tugas Bapak Ibu saudara dan saya, tujuan hidup di dalam dunia ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Artinya setiap langkah kita orang bisa melihat ada Tuhan begitu. Dalam perkataan kita ada Tuhan, dalam
jalan yang kita jalanin, dalam pemikiran, keputusan yang kita putuskan, ada Tuhan, nampak Tuhan di dalamnya. Sehingga semua orang yang tahu di sekeliling kita itu, mereka sampai berkata, Tuhan benar-benar hidup. Melalui apa? Melalui setiap yang kita lakukan, Bapak Ibu. Memang tidak mudah. Sekali lagi loh, hidup ini pada akhirnya Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukan kemuliaannya kita. Mari kita ingat hidup ini di dalam dunia untuk apa? Hidup kita ini mau kita buat apa? Sekali lagi Yesus sudah meneladankan kepada kita, Guru Agung kita itu, bahwa hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan, membawa perubahan, membuat mindset yang baru tentang karya Tuhan dalam hidup. Bagaimana caranya? Ya, dalam hidup kita sehari-hari, Bapak Ibu, ketika engkau berkomunikasi dengan banyak orang, ketika engkau menjalin korelasi dengan banyak orang, ketika engkau bicara, ketika engkau berkata-kata, ketika engkau melakukan semua tindakan sekecil apapun, ingat bahwa dalamnya ada Tuhan yang harus kita sampaikan. Ketika kita mengasihi orang lain, ketika kita berkata-kata kepada orang lain, ketika kita melakukan tindakan apapun, ingat tujuannya adalah untuk Tuhan sebetulnya. Untuk Tuhan boleh saya sampaikan melalui cara saya hidup, cara saya bicara, cara saya berpikir, cara saya memaintain hidup saya setiap hari, itu orang nampak ada Tuhan begitu. Kiranya kebenaran yang singkat ini boleh menolong setiap Bapak Ibu Saudara dan saya dalam menjalani hari-hari yang kita jalani. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dengan segala keberadaan kami. Mungkin kami lemah, seringkali kami jatuh dan kami tidak bisa menampakkan Kristus dalam hidup kami. Seperti ketika Tuhan ada di dunia, seluruh hidupnya dipakainya untuk memuliakan Tuhan, untuk menunjukkan Kristus, menunjukkan Allah dengan karya yang agung dalam hidupnya. Bapa, tolong kami semua dalam perkataan, tindakan, pikiran, dalam semua yang kami kerjakan, kami lakukan, apapun itu, baik kami sebagai karyawan, kami sebagai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, kami sebagai pelayan Tuhan, kami sebagai bapak rumah tangga, sebagai pemimpin perusahaan, maupun sebagai apapun, biarlah kiranya ada Kristus dalam setiap apa yang kami lakukan itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.